jujur, karena 3 hal tersebut saya mencoba untuk menghindari, pinjam uang, aborsi, dan perceraian. Saya tidak ingin ikut campur itu. Nah, sampean mau telepon pinjem pinjem uang nih. Saya nggak tahu nih sampean siapa, seperti apa, bagaimana ceritanya. Tiba-tiba sampean telepon ngomong pinjem uang. Jujur saya kaget, Mbak. Halo? Ya, Iya, sampean tiba-tiba telepon mau pinjem uang, mau pulang Indonesia. ya, Sampean tuh dari mana? Sakit apa? Gimana ceritanya? Tiba-tiba minta uang itu gimana ceritanya? saya dari Medan. Saya sering nengok-nengok live Miskan. Itu saya kemarin tuh ada kata-kata bagian kemaluan kan. Saya tadi ada kirim juga di WA. Maksudnya gimana? Bagian kemaluan gimana? Kata-kata gitu dia Miss. Oke, terus? Dia mengeluarkan nanah berair gitu bau. Itulah dia. Barangmu gatel-gatel Kena bernanah. bau ya gitu. Heeh, terus? Terus kata dokter katanya itu kemungkinan besar kena ya penyakit HIV/AIDS gitu lah katanya. Kena penyakit AIDS. Heeh, terus? Ya, jadi kan maksudnya saya mau pulang, tapi pasti saya pulang kan pasti nggak dibagi ongkos sama majikan saya kan gitu. Lah kalau kamu punya majikan kenapa nggak dikasih ongkos? Kalau kamu legal. Saya ilegal mis kayaknya dari izin-izin biasa. Maksudnya dari agen-agen biasa bagaimana? Saya Nggak kurang paham. dari PT, nggak dari PT. Ngerti? Siapa yang nyalurin kamu ke sana? Nah, ini loh Mbak, sebenarnya jujur saya tuh tidak pernah memberikan pinjaman pada siapapun. Saya juga nggak pernah ngasih uang sama siapapun. Kalaupun saya ngasih, itu saya akan selidiki dulu. Nggak bisa saya tiba-tiba ngasih kamu pulang dan saya nggak kenal kamu. Makanya saya tanya, kamu punya HIV, kamu ada di Malaysia. Ceritanya seperti apa dan bagaimana? Kamu kerja di situ berapa lama? Bagaimana dengan Sebulan keluargamu? mis, sebulan. Baru 1 bulan kamu kena HIV. Kepastian lebih pastinya hari Sabtu saya dicek darah. Baru 1 bulan? Lah suamimu? Hah? Suamimu? Saya tak tahu nih, suami saya tak ada sakit kayak gitu. Suamimu ada di mana maksud saya? Suami saya ada kerja di Pekanbaru. Lah kenapa kamu tidak minta kiriman uang sama keluargamu atau suamimu, sayang? Suami saya pun barusan kerja nih, saya nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Oke, siapa yang nyalurin kamu ke Malaysia? Saya punya tetangga, Kamu harusnya minta tetanggamu untuk memulangkan kamu, karena kalau kamu sakit, tetanggamu yang wajib memulangkan kamu. tapi katanya saya harus ada duit untuk ongkos pulang nih. Itu katanya. Lah kamu baru kerja 1 bulan, Dok. Kamu pingin pulang, ya jelas semua resiko ditanggung sendiri, Dok. Karena harus ada biaya. Kan HIV itu biasanya nggak sehari 2 hari, sayang. HIV itu sudah lama. HIV itu bukan sehari 2 hari terus kena HIV itu enggak. Kalau sampai kamu bilang barang kamu sampai bau kayak kayak busuk itu berarti kan sudah lama. Cuman kayaknya parahnya baru ini dia miss. Karena saya pribadi Mbak, jujur ya, saya pernah nih dimintain tolong sama orang, dia bilang keguguran. Dia bilang keguguran. Saya percaya ternyata dia aborsi. Oh itu saya dosa Mbak. Dan saya Saya jujur, saya nggak aborsi miss. sebentar, saya cerita, saya nggak bilang kamu Mbak. Dengarkan saya ngomong dulu saya. Saya nggak bilang kamu loh. Saya cerita nih, ada orang minta tolong sama saya. Dia itu ngomongnya keguguran, ternyata dia aborsi. Dan saya ngasih uang ke dia, itu tahu nggak dosanya saya kena Mbak juga. Ya paham. Nah, sekarang ini kamu punya keluarga. Bener nggak? Paham. Kamu itu punya keluarga. Dan tiba-tiba kamu minta minta uang nih sama Miss Yuni. Kira-kira aneh nggak?
Menurut pandangan orang lain aneh nggak sayang? Aneh. Nah, itulah yang saya maksud. Miss Yuni nggak bisa dong tiba-tiba ngasih uang kamu. Karena Miss Yuni itu punya tanggung jawab yang sangat berat. Saya nggak kenal, saya nggak tahu bagaimana, seperti apa. Apakah seperti ini, seperti itu, dari mana kamu, keluargamu. Kan juga saya perlu tahu dong, sayang. Nggak bisa saya, Iya. tiba-tiba saya bantu orang yang selama ini saya jujur saya nggak pernah kenal. Nggak pernah tahu. Nah, dari situlah saya ingin bilang sama jenengan. Minta tolong sama orang, seharusnya kamu berusaha dulu. Bukan berarti kamu harus langsung minta tolong sama orang kayak gini, nggak boleh, sayang. Ya, Miss. Maaf ya, Miss. Nggak boleh. Kamu masih punya suami, kamu masih punya keluarga. Nggak bisa, nggak adil dong. Bener nggak? Kecuali nih kamu terjebak di mana sakit, terus kamu terlantar. Ngerti nggak? Miss ini bukannya tidak percaya sama kamu, tapi saya minta maaf. Saya juga berhak dong mengatakan tidak. Karena apa? Banyak orang tiba-tiba di online tuh minta uang ke saya. Nggak boleh, sayang. Harusnya kamu usaha, mentok, nggak ada jalan, kamu ngomong. Bukannya bisa jadi nih setelah Miss Yuni bilang nggak bisa bantu kamu, bisa jadi kamu membenci saya. Itulah yang sering terjadi. Orang-orang yang minta bantuan sama saya, karena saya tidak mau membantu, akhirnya mereka membenci. Tapi saya katakan, kamu boleh membenci saya. Tapi selagi masih ada keluargamu, jangan pernah meminta orang lain. Suamimu dulu dicari. Masa iya dia mau sehatmu, nggak mau sakitmu? Bener nggak? Benar, Miss. Miss, bentar ya, Miss. Saya mau coba panggil majikan saya. Oke, siap. Terima kasih. Nggak bisa, Mbak. Ini anak sakit. Tiba-tiba dia bilang mau minta uang untuk dipulangkan. Nggak gitu konsepnya. Dan sekarang dia bilang dipanggil majikannya. Saya nggak tahu ya, harus berpikiran negatif atau positif.